Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Imam Khairul Umam. Di sini saya akan melakukan sharing buku ya, yang berjudul Manajemen Pergudangan dari karya John Watmar. Dari buku ini, itu juga bukunya baru juga, sangat bermanfaat untuk di pergudangan ya, baik itu di SM, termasuk saya pribadi, untuk menambahkan wawasan terkait sistem pergudangan. Baik, untuk yang pertama di sini beberapa poin ya. Di sini ada fungsi manajemen, terus ada poin-poin manajemen pergudangan itu seperti apa, terus juga tantangan dalam melakukan manajemen pergudangan maupun apa sih kelebihan dari kita menerapkan manajemen pergudangan itu sendiri. Oke, yang pertama itu poin dari manajemen pergudangan. Di sini juga menjelaskan beberapa poin ya. Di sini lumayan banyak juga, cuma akan kita persingkat juga untuk penjelasannya. Dari pertama itu merencanakan pergudangan. Nah, kemudian itu kita bisa melakukan menentukan lokasi gudang dulu. Gudangnya itu seperti apa, dan kita akan melakukan bahan baku yang kita simpan itu untuk apa, yang kita bisa mengkriteria juga. Di sini juga bisa melakukan layout ya, desain dan tata letak gudang. Kita harus membuatkan layout untuk penyimpanan dan harus mengetahui kapasitas penyimpanan dan kebutuhan di bangunan tersebut. Jadi kita harus mengukur juga kapasitasnya. Jadi misalnya satu bangunan ini kapasitas bangunan bisa beberapa ton dari tepungnya atau berapa. Jadi benar-benar harus bisa direkomendasi seperti itu. Yang kedua juga di sini ada teknologi dan otomatisasi. Itu salah satunya mungkin kita bisa menggunakan peralatan ya, peralatan seperti hand pallet, forklift yang bisa digunakan untuk lebih memudahkan dalam melakukan penyimpanan bahan baku. Juga di sini juga ada otomatisasi proses penyimpanan dan pengambilan barang. Misalnya contoh dengan metode modern, misalnya dengan kita pakai robot, misalnya bahan baku itu bisa keluar sendiri seperti itu. Yang kedua, tiganya di sini ada manajemen persediaan ya. Salah satunya itu bisa mengelola stok dan perputaran persediaan. Itu harus sangat penting ya hal seperti itu. Kita harus bisa memonitoring terkait apa stok yang ada di pergudangan itu. Dan kita juga bisa melakukan metode just in time juga di pergudangan. Keempatnya juga sistem informasi logistik ya. Kita juga memerlukan perlunya sistem ya, baik itu dengan menggunakan Red misalnya sistemnya atau ERP dan SAP dan yang lainnya, yang intinya untuk menunjang informasi terkait stok-stok yang ada di pergudangan. Untuk mempermudahkan bahan baku itu benar-benar tercatat, terdata, dan mengurangi terjadinya selisih barang yang ada. Itu selanjutnya next di sini ada manajemen tenaga kerja. Salah satunya kita juga dengan melakukan SDM yang ada di gudang itu ya, kita harus melakukan coaching mentoring ya, supaya ada improvement dari SDM tersebut terkait dari dia pengalaman apa, mengetahui atau ilmu yang dia dapat dari perguruan itu lebih baik. Jadi SDM yang diperlukan itu benar-benar harus bisa berkompeten dan profesional, dan dia paham betul apa sih yang bisa diterapkan dari sistem pergudangan itu ya, standarisasi pergudangan, SOP-nya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa melakukan coaching mentoring dan mungkin memilih orang-orang yang benar-benar ahli dalam di pergudangan tersebut. Keduanya di sini juga bisa menerapkan keamanan keselamatan ya, berarti ini K3. Karena di pergudangan itu emang resiko terjadinya kecelakaan juga lumayan tinggi. Jadi benar-benar kita itu harus benar-benar safety, baik itu dari SDM-nya dengan peralatan apa PD-nya itu harus benar-benar safety, baik itu dari kepala, baju, sepatunya, sarung tangan itu harus benar-benar safety ya, karena supaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Makanya ketiga itu perlu diterapkan di pergudangan. Kedua, pemeliharaan dan perawatan peralatan ya. Berarti kita harus melakukan checklist nih peralatan. Misalnya kayak kalau di SCM itu ada palet ya. Nah, baru itu harus dicek rutin per bulannya, misalnya
oli yang ada di apa di di palet itu apakah masih bisa berfungsi, hidroliknya apa berjalan, dan kita harus melakukan pengecekan. Rodanya juga apa berputar apa enggak, takutnya biasanya di roda itu suka ada benang-benang ataupun mungkin yang mengganjal ya, jadi sehingga tidak berfungsi baik pada saat nanti digunakan. Maupun ada troli terus pun palet ya digunakan, itu harus benar-benar dirawat dan jaga dan melakukan pengecekan oleh PIC gudang yang berkontinu atau berkelanjutan ya, dan itu juga harus ada reportnya. Selanjutnya juga pengukuran kinerja ya, salah satunya kita harus melakukan metrik atau metrik kinerja untuk si SDM-nya pun maupun mungkin evaluasi terkait sistem pergudangannya seperti itu. Apakah kita udah melakukan standarisasi gudangnya udah jalan sesuai SOP atau belum? Berarti kita harus melakukan pengukuran kinerja. Next, di sini juga ada fungsi manajemen pergudangan ya. Fungsi manajemen pergudangan beberapa poin juga di sini ada lumayan banyak juga. Salah satunya di sini ada perencanaan dan perancangan ya. Itu menentukan lokasi gudang yang optimal yang tadi udah jelaskan juga, terus menyusun perencanaan proses penyimpanan, penerimaan barang. Nah, setelah penerimaan barang di gudang, kita harus benar-benar secara pendataan itu udah jelas. Kita bisa menyediakan POM, checklist, termasuk mungkin laporan, inventorinya itu harus sesuai, karena di laporan gudang itu barang yang keluar maupun itu satu piece itu harus tercatat benar-benar, karena terkait pergudangan itu akan berpengaruh pada keuangan juga ya, karena bahan baku itu termasuk ada nominalnya, jadi benar-benar harus tercek dan benar-benar harus akurat secara datanya ya. Kedua, penyimpanan barang. Nah, penyimpanan barang juga ini harus bisa melakukan penerapan sistem FIFO dan PEPO-nya ya, first in first out dan first in first out, sehingga perputaran atau rotasi barang yang ada di pergudang itu bisa lancar untuk menghindari terjadinya barang-barang yang expired, barang yang di stok seperti itu. Penataan monitoring stok juga harus benar-benar berjalan, harus rutin, dan kita harus melakukan pengecekan setiap barang itu, termasuk barang-barang yang emang udah ada yang expired itu harus diimpor ataupun dikenali ya. Jadi ibaratnya dari pelaporan pencatatannya itu kita harus berjalan gitu, karena kalau secara sistem kita bisa membuat satu format yang format laporan barang yang masuk itu dimasukin kode expirednya, dan kita bisa merumuskan pada saat di hari ini itu barang itu udah berapa lama tersimpan di gudang gitu. Itu bisa menerapkan seperti itu asal dengan cara SDM-nya benar-benar teliti, memberikan informasi yang jelas kepada adminnya, dan benar-benar pengeluaran barangnya itu tetap rapih. Jadi secara ini kita bisa menerapkan seperti itu juga sih sebelumnya. Terus ada pengambilan dan pengiriman barang, dan juga ini harus benar-benar catat ya, harus benar-benar apa ya, dalam artian benar-benar jangan sampai ada yang lost ya. Misalnya setiap barang yang keluar masuk itu harus benar-benar dicatat. Baik itu PIC gudang dan adminnya itu harus benar-benar saling mengingatkan ya, saling teliti, saling cross check terkait barang in out-nya seperti itu. Juga manajemen persediaan ya, kita harus bisa mengenali bahan baku yang emang ibaratnya ada kelebihan ataupun kekurangan stok. Banyak kalau ada yang lebih ya overload misalnya seperti itu, kita harus menginfokan untuk bagian purchasingnya untuk tidak mengorderkan kembali termasuk bahan baku yang lebih. Kita harus benar-benar melihat buffer stoknya juga. Di sini juga kalau barang yang kurang itu harus cepatnya menginformasikan bahwa ini jangan sampai berkurang. Jadi ada bahan baku yang memang sifatnya slow moving dan fast moving ya. Jadi harus benar-benar dimonitoring terkait bahan baku itu. Yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi ya, salah satunya tadi ya, kita bisa menggunakan sistem pergudangan itu mau ERP, mau varietas apa yang penting dari sistem itu benar-benar bisa maksimal dan benar-benar akurat secara datanya, dan tidak terjadinya banyak kesalahan misalnya seperti itu. Jadi sistem yang bisa digunakan itu benar-benar harus bisa mendukung dari ke pergudangan tersebut. Ya, salah satunya untuk kita bisa
mendapatkan data yang benar-benar akurat gitu, baik di fisik dan di sistem maupun di data Excel manualnya itu benar-benar sinkron. Jadi pengembangan sistem itu harus benar-benar terus berjalan, terus diupdate seperti itu. Pengelolaan tenaga kerja juga salah satunya itu yang tadi udah jelaskan ya, kita harus melakukan mentoring, coaching, rekrutmen karyawan gudang yang benar-benar mumpuni ya, yang bisa menerapkan standar kerja dan memaksakan kepatuhan karyawan juga. Terus juga kita bisa menerapkan SOP, WI di pergudangan supaya sistem yang berjalan di standarisasi gudang itu bisa berjalan ya sistemnya itu. Terus mengelola jadwal kerja dan alokasi sumber daya manusianya. Keamanan keselamatan kerja dan itu sudah disebutkan, juga ada fasilitas ya. Oke, di sini juga next selanjutnya itu menerapkan manajemen pergudangan, itu ada kelebihannya ya. Dengan kita melakukan manajemen pergudangan, itu ada beberapa kelebihan yang kita bisa ambil. Salah satunya optimalisasi persediaan dengan kita melakukan monitoring, melakukan cek bahan baku secara akurat, kita bisa minimalisir resiko kelebihan ataupun kekurangan stok. Satunya seperti itu. Ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan peningkatkan efisiensi operasional. Jadi benar-benar tuh monitoring stok itu harus benar-benar dikelola ya. Jadi sepertinya update bahan baku itu tiap hari itu harus benar-benar. Kalau di tempat saya dulu waktu itu tiap shiftnya itu update bahan baku itu benar-benar terupdate gitu. Dan melakukan stok name itu rutinan. Terus juga efisiensi operasional ya, dengan merancang tata letak gudang dan efisiensi memanfaatkan teknologi dan otomatisasi serta menerapkan standar kerja, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan ya, dengan melakukan layout yang tepat kita bisa meminimalisir ibaratnya ruang-ruang yang ada di gudang itu jadi bisa dimanfaatkan ke yang lain gitu. Dan kita juga bisa memanfaatkan misalnya ada gudang area gudang misalnya dengan budget sekian misalnya gitu ya, tapi kita bisa maksimal terkait penyimpanannya seperti itu, daripada kita ada gedung yang besar tapi secara kapasitasnya ibaratnya terlalu besar ya, itu juga kan akan agak terlalu boros ya dari segi operasionalnya. Nah, dengan layout yang tepat dan melakukan standar kita bisa menerapkan seperti itu ya. Terus juga meningkatkan pelayanan pelanggan. Manajemen pergudangan yang baik dapat menyambungkan pengiriman yang lebih cepat dan akurat. Ini berdampak positif pada kepuasan pelanggan karena pesanan diproses dengan lebih efektif dan efisien dan tepat waktu. Jadi dengan adanya bahan baku yang pas, bahan bakunya tersedia gitu kan. Jadi kita bisa bersupport ke area-area tertentu itu full gitu. Jadi di sini juga ada reduksi biaya personal dengan melakukan proses pergudangan, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, biaya tenaga kerja, dan biaya personal lainnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, contohnya kita dengan biasanya kapasitas gudang yang sekian besar itu dibutuhkan 5 orang, dengan kita melakukan sistem masih otomatis pakai peralatan yang mumpuni, mungkin kita bisa menggunakan misalnya 3 orang. Misalnya kita biasanya ngangkut barang itu secara manual ya, diangkut, dibongkar, terus banyak orang. Tapi dengan adanya alat, misalnya ada forklift, ada hand pallet, kita bisa lebih efisiensi. Gitu. Terus juga di sini ada peningkatan produktivitas karyawan, manajemen risiko yang lebih baik, respon di lingkungan yang lebih baik juga. Oke. Next ya, di sini juga banyak juga poin-poin yang bisa kita ambil dari manajemen pergudangan. Terus ada poin selanjutnya itu lebih ke tantangan ya, tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi yang cermat dalam manajemen pergudangan. Salah satunya kompleksitas rantai pasok. Pergudangan sering merupakan bagian dari rantai pasok yang kompleks. Mengelola koordinasi antar pemasok, persediaan, dan distribusi dapat menjadi tantangan. Nah, contohnya mungkin kalau di sekarang itu kita bahan baku itu suka kosong ya, karena beberapa tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana caranya supaya pasokan atau persediaan bahan baku itu bisa tersupport terus ke area, nah kita mencari solusi bareng-bareng yang melibatkan departemen yang terkait. Terus perubahan permintaan besar pasar ya, contohnya pada saat kondisi di Amor ya, seperti di sini
karena permintaannya itu kita fluktuatif ya, jadi nggak stabil, kadang ada waktunya sedang di bulan ini ada kenaikan, kadang ada normal gitu kan. Jadi kita harus bisa tantangannya itu kadang lumayan sulit dari situ ya. Jadi benar-benar bisa beradaptasi ya, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti itu. Itu termasuk tantangan juga. Terus teknologi dan otomatis ya, dengan mengenalan teknologi baru dan sistem otomasi bisa menjadi tantangan, terutama bagi perusahaan yang harusnya berinvestasi besar untuk memperbarui infrastruktur mereka. Ya, dengan teknologi semakin berkembang, ya kita juga harus bisa mengikuti itu untuk bisa meminimalisir dan mengoptimalisasi terkait sistem pergudangan itu semakin. Terus juga kebutuhan ruangan dan perkembangan itu tujuannya untuk pertumbuhan bisnis seringkali berarti meningkatkan dalam kebutuhan ruang gudang dan tata. Jadi dengan berkembangnya suatu bisnis ya di satu perusahaan itu membuka cabang-cabang baru, otomatis gudang juga harus mengikuti ya, karena pasokan atau persediaan bahan baku juga akan meningkat, sehingga layout yang kita dan bangunan gudang yang kita butuhkan itu harus mengikuti dengan kapasitas peningkatan peningkatan permintaan ya, permintaan dari area maupun penjualan itu ya. Juga di sini ada ketidakpastian dalam kesediaan ya. Salah satunya tantangan dalam pengelolaan persediaan itu mengantisipasi perubahan permintaan tanpa meningkatkan biaya penyimpanan atau risiko kekurangan. Contoh, kapasitas gudang kita misalnya kecil ya, berapa masuk bisa cuma masuk 20 ton misalnya. Tapi permintaan sedang tinggi misalnya di mau menghadapi apa Idul Fitri ya, Lebaran ya, misalnya seperti itu. Nah, mau tidak mau kita akan melakukan stok yang lumayan besar. Akhirnya kan barang-barang itu numpuk gitu. Nah, kita harus bisa menghadapi risiko seperti itu. Karena dengan secara gitu harus bisa mengelola tempatnya, harus bisa layout kembali tempatnya agar kapasitas di gudang itu bisa terpenuhi gitu. Meskipun dari segi bahan baku kita bisa pas mopping ya, bisa cepat keluar gitu. Juga kualifikasi tenaga kerja nih, ini salah satunya ini ya, karena kita memerlukan tenaga kerja yang benar-benar terampil dan pengetahuan di bidang manajemen pergundangan itu ya salah satu tantangan ya, karena apabila kita merekrut satu SDM namun dari segi kemampuan itu kurang, juga akan mempersulit kita sendiri, akan menghambat dari sistem manajemen pergundangan sendiri. Jadi kita harus benar-benar selektif ya terkait isi gudang itu, karena untuk isi gudang itu ya salah satu poinnya dia bisa cermat, teliti, dan secara hitung-hitungan yang matematik juga dia lebih lebih hebat gitu. Karena kalau gudang itu benar-benar butuh orang yang secara fisik kuat juga, terus cermat ya, teliti dalam pencatatan maupun perhitungan keluar masuk itu benar-benar betul. Juga di sini baik lagi ya, ada ketiga tantangan dari kita itu seperti itu. Oke, terima kasih untuk manajemen pergudangan. Saya cukupkan ya untuk sharing buku hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.